afeknya? Soalnya menyempit dong. Yang mana ya? Kalian bisa bilang dia tuh. Kalian bisa bilang di situ. Terus moodnya baru yang dysphorik, jadi uncomfortable itu moodnya gitu ya. Terus tadi kamu kesan umumnya gimana? Kesan umumnya pasien tidak nyaman, tidak tapi kamu gelisah. Kamu nggak usah jabarin semuanya, langsung bilang aja seorang perempuan sesuai usia, tampak waspada, misalnya dia tampak waspada dan ketakutan, misalnya kayak gitu. Jadi kayak secara garis umum udah ngarah nih orang lain. Terus habis itu dari yang tadi kesadarannya dia kan fokus mentis gitu ya, terus berubah karena dia ada psikotiknya. Terus sikapnya dia terhadap kamu waspada gitu, boleh bilang kurang kooperatif, waspada misalnya kayak gitu. Terus aktivitas psikomotornya normal. Masih ya, normal. Belum tenang kok. Bisa kalian bilang Normal. Tadi mood affect-nya udah gitu ya. Terus pembicaraannya kalau kamu bingung dia masuk ke yang mana, kamu bilang aja kayak tadi. Ini video artikulasinya gimana gitu. Nanti yang ini digabung. Terus 3 itu aja. Kalau mau gabungin kalau ini bilang masukin gitu. drive aja. Cuman kalau jelas banget kayak yang tadi manik, langsung bilang aja lo boleh. Atau melimpah, pembicaraan melimpah gitu, banyak gitu. Terus kalau persepsi tadi halusinasi. Nah itu ya, aku tanya dong, itu tadi kan yang ngelihat ke TV itu berupa stimulus bukan dong? enggak, dia menjelaskan kalau pikirannya dia tuh di reporter TV tahu. bukan ketika dia nonton TV terus ngelihat ini. Enggak, Oh bukan. dia mau jelasin kalau pikirannya dia tuh tahu. Nah iya. Ada terus sekarang. Kalau kamu nggak yakin nggak apa-apa, kamu tanya lagi. Tanya lagi. Karena maksudnya ini cuma 7 menit. Biasanya kalau misal omongan mama itu yang dimaksud adalah omongan siar. Bukan siar. Terus tadi kan ada instansi itu, kamu bisa tanya kelihatan nggak? Kamu lihat nggak? Jangan-jangan visual juga. Jadi saya langsung ke patahin yang Belum dari catering gimana? Nggak tanya soalnya catering. Terus sebenarnya yang masuk ke wahamnya itu adalah si ajar dan tadi yang TV. yang si waham dikit sama waham Kalau si anisasiti itu kan halusinasinya. Jadi yang kamu patahin harusnya yang isi pikir itunya. Kalau waham yang di Bukan anisasiti itu apa? Anisasitinya. Kalau waham yang mau dibunuh itu tadi. Iya itu siapa yang mau bunuh, terus habis itu emang udah Buktinya, kelihatan, iya, ada buktinya kayak Emang orang lain bisa lihat gitu ya. persekutorik. Kamu bilang aja Waham mau dibunuh gitu nggak apa-apa. Susah ngapalin. Kalau kalian punya nama dia nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau kalian lupa namanya terus bilang Waham ingin dibunuh, nggak akan diganggu gitu. Oke. Gitu ya. Terus tadi udah non realistik udah, wahamnya udah tuh persekutorik sama waham siar itu tadi ya. Harusnya koheren masih ya. Lain-lainnya udah oke. Kayak ingatnya Kamu juga bagus ya. Iya, disimpulin aja nanti. Mungkin kan dosennya kan nggak terlalu aware gitu dan kamu kan nggak harus ngecek semuanya. Jadi bilang aja tidak terganggu langsung semuanya. Orientasi, daya ingat, konsentrasinya tidak terganggu langsung kayak gitu. Nanti nge-rap nih kalian. Impulsnya menurut aku masih Baik. baik sih, bener-bener dia duduk tenang. Gak ngapa-ngapain kamu juga kok. Pendidikannya tadi nggak dicek ya? Masih satu tadi. Oh udah. Saya nggak sakit kok. Tadi saya nggak sakit kok. Udah sih, gapnya itu dari dulu. Oh iya. Kalau aku mungkin mau nambahin, kamu koreksiku, sebenarnya kamu pas pelaporan, oke lah sebenarnya karena nyantek juga ya. Sebenarnya udah cukup lengkap, cuma tetap perlu dimantepin lagi kayaknya pemahaman tentang Ini kayaknya benar Kak Coba ya. proses pikir, tentang gangguan persepsi dan lain-lain itu dimantepin lagi. Itu tuh isinya apa? Ini maksudnya apa? Apa yang harus dilaporkan di bagian ini? Itu tapi aku yakin nanti bisa lah kalau misalnya udah dipelajari. Cuma di sini aku koreksinya adalah pas di awal itu tetap perkenalan,
Terus sebelum, jadi kayak enggak Sebenarnya identitasnya. checklist juga enggak ujuk-ujuk pemeriksaan status mental, tapi ada pemeriksaan riwayat gangguan psikiatri juga. Riwayat gangguan psikiatri itu kan kalian udah belajar wawancara kan. Tetap aja kayak 7 checklist fundamental 4 itu sebenarnya penting banget. Jadi kayak misalnya kalian di riwayat sekarang keluhannya apa gitu, misalnya tidak bisa tidur gitu. Tidak bisa tidurnya ya kalian tanya tidak bisa tidurnya ini sejak kapan, biasanya munculnya pas kapan, memberatnya pada saat apa, yang meringankan apa, awal mulanya terus menerus atau hilang timbul, awal mulanya ceritanya gimana dari awalnya kayak gitu. Jadi itu kadang ada probandus yang langsung ngeluarin, ada yang kalian harus ngomong sendiri juga. Misalnya kayak tadi aku ngomong udah 1 bulan gitu, karena maksudnya udah kriteria skizofrenia kan. Kalau PPDJ bedanya 1 bulan, makanya aku ngomong kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bisa jadi petunjuk juga gitu. Kalau depresi kan kriterianya minimal 2 minggu, skizofrenia minimal 4 minggu atau 1 bulan kayak gitu. Jadi kayak misal gangguan cemas menyeluruh minimal 3 bulan kayak gitu, itu sebenarnya jadi petunjuk juga kalau dari soal buat kita. Jadi pemeriksaan status mental seperti yang udah dicontohkan juga, tapi kan seperti yang di video kemarin, walaupun dokter Yudit meriksa status mental, sebelumnya kan tetap aja nanya keluhannya apa, udah sejak kapan, faktor memperberat, memperingan, onset, kronologis dan lain-lain, itu kan juga tetap ditanyakan. Terus itu kan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulunya juga tetap ditanyakan, riwayat penyakit keluarganya ada juga nggak keluarga yang mengalami keluhan serupa gitu, atau pernah berobat ke psikiatri, ada riwayat mungkin riwayat medis yang lainnya juga, ada riwayat pengobatan rutin yang lainnya, riwayat alergi penting juga kan, terus riwayat penyakit medis dalam keluarga juga selain gangguan psikiatri, misalnya ada riwayat darah tinggi, sakit gula, kayak gitu. Makanya walaupun itu mungkin nggak bakal perfect kalian tanyain semuanya pada saat OSCE, tapi itu tetap kalian pikirin sebelum masuk ke pemeriksaan status mental yang mendalam. Jadi makanya tadi pas Rizky nanya-nanya secara gejalanya aja dari yang keluhan utama belum dieksplor jauh, tiba-tiba masuk ke pemeriksaan status mental gitu, atau langsung tiba-tiba disuruh gambar. Itu maksudnya nggak nyambung dan kurang relevan juga gitu. Tapi paling enggak kan kalian, aku cukup yakin kalian semuanya sudah belajar untuk wawancara. Jadi kalaupun mungkin nggak bisa yang bagus banget untuk wawancara psikiatri, tapi kan kalian sudah biasa nih wawancara pasien. Kalian di status lain juga wawancara. Tetap di awal ditanyakan identitas itu minimal ada 4 yang ditanyakan. Nama, umur, pekerjaan, alamat, paling nggak status sama status pernikahan. Kadang sebenarnya ditanyakan juga agama karena cukup relevan juga untuk pemeriksaan psikiatri. Tapi kadang-kadang kalau lewat ya paling nggak tetap nanya identitas lah minimalnya. Jadi ini kita ngomongin selain riwayat psikiatri, pemeriksaan status mental. Sampai situ? Makanya dokter kan sebenarnya kalau buat gejala umumnya kayak kalau ada halusinasi itu bisa kita ini skizo gitu, atau nggak kayak tadi bipolar tuh moodnya naik turun, atau nggak moodnya benar-benar lagi sedih terus suka kayak tadi yang dokter moodnya naik banget, itu kita kayak ini udah ada nih cenderung bipolar. Cuman kayak jenis-jenisnya apa itu masih belum tahu, itu biasanya Belajar. literaturnya nah itu saya udah literaturnya tuh kayak buat yang enak belajar dari mana. Karena kita belum masuk blok. Iya. Jadi belum ada pengantar, tapi pada saat kalian OSCE, kalian udah masuk bloknya kan? Udah. Iya. Jadi kan Tapi buat minggu buat pertemuan besok kan udah ada diagnosis. Iya, jadi sebenarnya kan sekarang itu untuk metode belajar kan andragogi. Jadi memang kita yang mandiri belajar sendiri. Gitu. Aku sih bisa ngasih materi itu kan nggak mungkin cukup. Enggak, maksudnya PPDGJ. Itu PPDGJ walaupun sekarang udah ada DSM. Tapi tetap Ini nih, temen tuh kita punya temen tuh. kira-kira dia kamu aja. Kira-kira dia itu apa aja? Nah, kayak gitu mungkin nanti PPDGJ aja. Ya kalau misalnya harusnya sih bacanya yang hitam, tapi kalau mau baca buku sakunya dulu juga nggak apa-apa. Paling nggak kayak familiar sama diagnosisnya kan, supaya diagnosisnya
pas wawancara juga lebih ngarah. Tapi tetap aja kalaupun kalian nggak tahu, nggak terlalu familiar sama diagnosis psikiatri kan kalian bisa wawancara ya udah tetap konsep kronologis dan lain-lainnya tetap bisa kan. Hanya diagnosis tuh kayak kalau nggak bisa satu ya tapi kan yang lain bisa dilakuin pelaporannya. Seperti kalau ada gangguan mood gitu berarti cari tahu itu gangguan moodnya, misal depresinya murni atau ada bipolarnya atau apa. Jadi kayak nanti tanya itu sama tetap belajar. Karena maksudnya biar Profesor. sama belajar PDKD juga. Mungkin ya juga tetap fokus soalnya pada ke distract sama pasiennya gitu. Kayak jadi pasien Jadi ini yang apalagi kebetulan hari ini kita contohnya 2 kan. Yang satunya manik, yang banyak ngomong. Akhirnya Fajunya malah ikutan jadi dia malah mungkin udah tahu sebenarnya mau nanya apa tapi gara-gara pasiennya banyak ngomong akhirnya dia Bingung sendiri. dia harus nanya semua. Nggak perlu itu contoh ditanya. pertama. Yang kedua Tadi ini fokusnya ke yang halusinasinya bukan ke wahamnya. dua-duanya tetap harus dieksplor. Cuma maksudnya ke bawah arus pasiennya juga kan. Karena ini dua-duanya tipe pasiennya yang banyak ngomong gitu kan. Kalau misalnya besok mungkin dicoba ada yang depresi, diem aja gitu. Itu nanti juga kita akhirnya baru merasa tuh diem-dieman di dalam ruang masjid. Sudah pernah merasakan itu? Tapi mungkin nggak dulu pasti diem doang. Kalau kayak gitu gimana? Pasti ada caregivernya kan. Pasti ada caregiver. Nggak sendirian. Oh. Tapi kalian harus tetap ke pasiennya juga. Harus tetap nanya ke pasiennya nggak jawab apa-apa, ya udah konfirmasi dengan kayak gitu. Kalau pasiennya diem, kalian harusnya atau pembicaraannya apa? Berarti volume Incoherent kan dia nggak nyambung. Incoherent. Iya. Diem. Berarti nggak tahu dia koheran apa Dia ada enggak. Terus lapornya apa kalau nggak kamu? Oh, masa nggak ada harus? Atau tidak spontan nanti. Sabar kamu sama mutisme. Oh, spontan tidak spontan. Kalau dia terus dia diem, dia blocking. Ada blocking, ada framing. Ini harus belajar di blog deh. Karena bisa ada depresi. Mungkin lebih enak sih sebenarnya kalau misalnya kan udah blok terus baru kita ngobrol. Kadang bahasa PPT doang kalau nggak diterangin misalnya belum dapat pengetahuan dari dosen tuh nggak sangat itu. Jadi kok Bekerja PPDG Mungkin aku pun baru lumayan paham wawancara dia. Kemarin aku nggak sih PPDG sama. Kayak pas hari ini masih cuma nerima informasi ya, Enggak. kayak pas koas, aku baru sadar kayak, oh ternyata aku dulu pas preklinik tuh kayak masih ngaco gitu. Terus pas residen juga aku baru sadar lagi, oh kemarin pas koas aku juga ngaco. Kalau aku biasanya kalau biar tetap ikut 7 second tuh aku tangannya kayak gini di bawah. Jadi aku tangannya kayak gini di bawah. Tapi nanti habis gini terus aku kayak gini. Oh. Jadi kayak keluhan utama udah, terus habis itu aku ngitung. Jadi aku ngitung 7 tuh di bawah gini. Oh iya, terjadi aku gini-gini satu-satu. Aku ngitung 1 sampai 7. Dan ini tuh berlaku nggak cuma di psikiatri aja kan, sama kalian di stase yang lain juga. Pada saat kalian nyari riwayat itu juga terbaru kalian keluarin. Cuma bedanya kelihatan. Stase yang lain sama pemeriksaan fisik, kalau kita sama pemeriksaan status mental yang utamanya. LKMI. Terus kalau misalnya pasien kayak tadi itu nggak usah terlalu dihiraukan. Kalau kalian masuk ke pasien itu. Enggak, Iki tadi. Oh iya emang cantik, kayak gitu nggak apa-apa. Sama Leri. Terus kayak dilanjutin. Emang udah daftar Indonesian Idol-nya, daftarnya bukan yang masih besok-besok ya, itu kan kayak kalian mematahkan waham sebenarnya gitu kan. Cuman kalian kayak masuk ke pasiennya gitu. Jadi nggak wagu-wagu banget kalian. Bukan, terus kan misalnya tadi ada kan dia merasa diperhatikan dari CCTV karena ada orang yang membunuh dia. Ini belum ada apa-apa, tapi tadi udah ngomong, oh tenang aja ya di sini nggak ada CCTV ya gitu. Terus kayak mungkin lebih ke itu kan kayak kamu yang berusaha menangani pasiennya gitu, tapi daripada kayak gitu mendingan sekalian aja kamu challenge pahamnya gitu. Kalau di sini ada nggak? CCTV. Kalau di sini ada nggak CCTV-nya? Mana coba saya mau lihat. Itu. Tapi Ayo, itu hati-hati ya, kadang-kadang kan
apa namanya, kadang-kadang kan orang yang gangguan jiwa atau apalagi psikotik yang berat itu kan kadang-kadang cukup hostile atau ada sikap permusuhannya juga, atau kan buat keamanan diri kita sendiri juga. Jadi jangan yang nantangnya tuh kayak ngajak berantem gitu. Kalau misalnya ngajak berantem, nggak takut sih berantem kok juga bener gitu. Ini kalau di sini ada nggak CCTV-nya? Oh, masa sih Bu kayak gitu. Jadi kayak menangkis wahamnya. jadi kita menantang wahamnya dia, tapi bukan yang Tapi kalau ditantang wahamnya nanti malah tambah nantang gimana? nggak apa. Berarti emang bener waham nggak bisa dipatahin. Justru kita mau ngeliat dia bisa dipatahin nggak? Jadi emosi. Jadi maksudnya menantang waham tuh kita coba bisa dipatahkan atau enggak. Kalau misalnya masih bisa dipatahkan mungkin bukan waham. Kalau udah emosi baru enggak kok, ini masih CCTV mati. Jadi yang ada kalau misalnya pasiennya apa namanya, aku tantang wahamnya terus ternyata dia kayak juga ya kayak CCTV ya, kayak kapan juga dulu mau masuk CCTV. Dia cuma waham. Jadi kan masih bisa dipatahkan gitu sebenarnya. Oh mungkin ide persekutori mungkin, tapi nggak waham, nggak sampai waham. Atau misalnya kita untuk melihat perkembangannya pengobatan pasien juga, misalnya lagi di RSJ, kita tiap hari ini follow up pasien. Pas datang tuh mungkin emang waham persekutori gitu, tapi ternyata setelah seminggu minum obat dia masih merasa ada yang membunuh dia, masih merasa ada CCTV, tapi mulai bisa dipatahkan gitu misalnya. Itu kan berarti kan perkembangan penyakit, perkembangan perjalanan penyakitnya juga. Jadi makanya kita sama aja kayak misalnya kalian memeriksa fisik juga kan, kita mau lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik atau mendekati normal gitu kan sebenarnya. Gitu. Aku mau tanya, kalau misalkan di wahamnya dipatahin, misalnya tadi Rizky bilang Malah jadi agitasi. coba bagaimana CCTV-nya, misalkan pasiennya bilang itu CCTV-nya nyala, terus nyala. Kalau gitu responnya gimana ya dok? Kalau misalkan emang nggak bisa di Emang itu dari situ memang ada orang yang mau bunuh ibu, kok tahu dari mana taunya? Tapi juga kalau misalnya sudah udah confirm ini Dah, waham, masuk. udah move on, kamu cari yang lain. Jangan 7 menit Jadi nanti kalau ditantang terus ya bisa, tapi habis 7 menit. Karena sebenarnya jangan kan 1 menit ya. Kalau kita kan misal misalnya kayak senior kita lagi ujian wawancara pasien, fresh case gitu, jadi pasiennya mau baru ketemu di depan staff. Itu 30 menit. Itu aja 30 menit aja belum tentu dapat semua. Jadi kayak ada 30 menit kita wawancara pasiennya, terus juga pasiennya ditanya-tanya sama staff, terus kita suruh laporan. Itu aja belum tentu dapat semua informasinya. Jadi kita kadang-kadang bahkan kayak misalnya kita mau maju buat preskas, mungkin butuh berhari-hari sampai berbulan-bulan untuk dapat informasi yang penuh gitu. Itu pun belum masuk analisis dan lain-lainnya juga. Jadi sebenarnya untuk 7 menit ya kalian jangan mengharapkan dapat info yang banyak sekali, tapi kalian tetap balik ke checklist. Cuma kalian usahakan seideal mungkin. Coba deh kalian nanti latihan sama satu sama lain. Kamu hitung sendiri, kira-kira untuk memenuhi channel sini aku butuh berapa. Terus kalau misalnya kepanjangan, kira-kira bisa di-cut-nya bagian mana? Soalnya kan itu kayak pasien yang ntar kalau jadi apa jadi bubrah checklistnya, dulu hafalnya checklistnya jadi lupa. Ya udah. Iya tadi. Jujur aja, ini setiap kali duduk di sini ya, terus pas ini tuh bertingkah, aku udah blur gitu ya. Karena sekarang kamu juga belum hafal, belum apa. Tapi kalau misalnya kamu udah jam terbang, kamu lebih paham diagnosis, itu menurutku bakal ini sih. Kamu bakal lebih nyaman. Bahkan misalnya nih, ini kan contohnya dua-duanya psikotik nih. Malah aku yakin menurut saya dan Judit lebih gampang. Kalau misalnya keluarnya pasti psikotik itu gampang. dibanding Maksudnya kan kayak oh ya udah digali lebih banyak kita, juga. berarti kita tinggal mantepin cari gangguan persepsinya apa aja nih yang keluar, terus kayak gangguan atau pikirnya apa aja nih yang keluar. Nah tadi juga saya nyobain yang depresi sama palu. Saya bingung mana apa. Dan sedangkan lebih susah kayak misalnya Yang nggak ada gangguan psikotik ya. gangguan cemas juga misalnya. Cemasnya dari satu ke yang lain itu kalau kalian nggak benar-benar langsung diagnosis, kalian bakal susah nentuinnya. Sedangkan kalau misalnya psikotik itu malah kayak asal kalian belajar ada kasnya masing-masing yang pasti dikeluarin di soal. Jadi psikotik itu kayak
Makanya kita pas masuk di BPDS, stase psikotik itu yang awal. Justru yang setelah lulus psikotik kita belum pernah psikotik. Biasanya kalau ada yang psikotik. Oh ya, biasanya kayaknya ada yang ada Random sih, banyak yang psikotik, banyak yang psikotik. Cuma kadang-kadang random tiba-tiba ada banget. 11.30 kelas. Iya. Kalau ada 11.30 kelas. tapi seru. Iya. Yaudah, yang belum lagi berarti next pertemuan. Siap, Dok. Aku siap-siap.